Hai Movie Hunter, baik lagi di channel Live on Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah film bertema peperangan yang berjudul Hunter Killer. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Donovan Mars dan dibintangi oleh Gerard Butler. Sedikit informasi, film Hunter Killer ini akan berkisah tentang misi tim kapal selam Amerika Serikat untuk menyelamatkan Presiden Rusia yang dikudeta oleh kelompok militan di negaranya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke konten. Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa episode kali ini akan full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya silahkan tonton terlebih dahulu. Cerita diawali di sebuah pedalaman Laut Barents Rusia dan terlihat nampak kapal selam Federasi Rusia Connect kelas Akula yang diikuti kapal USS Tampa Bay milik Amerika Serikat kurang lebih selama 2 jam 45 menit dan tidak terdeteksi oleh kapal Connect karena kapal ini berkelas killer sehingga minim untuk bisa terdeteksi oleh radar kapal lain. Maksud dari killer sendiri itu adalah kapal yang berlevel tinggi di kemiliteran atau tepatnya kapal kelas serbu. Tiba-tiba ada ledakan di kapal Connect, kemudian disusul ditembaknya kapal USS Tampa Bay dengan torpedo yang entah berasal dari mana. Kemudian scene berpindah ke pusat komando militer nasional Pentagon. Laksamana Fish mendapat laporan bahwa kapal USS Tampa Bay terlambat melapor selama 2 jam dan ternyata kapalnya menghilang di Laut Barents yang sangat dekat dengan perairan Rusia. Padahal saat itu cuaca sedang cerah dan tidak ada masalah dengan radio. Dengan adanya kejadian itu, maka ditugaskanlah Joe Glass sebagai kapten baru. Padahal selama ini dia belum pernah menjadi kapten kapal sekalipun. Kemudian scene beralih ke pangkalan Angkatan Laut Fastland, Skotlandia. Terlihat sudah ada kapal selam USS Arkansas milik Amerika Serikat beserta Kapten Joe. Kemudian datang seorang pria yang bernama XO Brian Edward dan memberikan informasi perintah rahasia dari armada ke-6. Kapten Joe memerintahkan XO untuk mengumpulkan semua awak kapal, padahal mereka baru diberi libur selama 2 hari. Setelah awak kapal dikumpulkan, mereka mulai mempersiapkan persenjataan, torpedo, dan mistik. Mistik sendiri adalah kapal selam berukuran kecil seperti kapsul yang diletakkan di atas lambung kapal induk dan digunakan untuk misi penyelamatan. Sebelum berlayar, Kapten Douglas sedikit memberi pidato dan arahan kepada awak kru, karena misi mereka adalah untuk menemukan kapal Tampa Bay yang menghilang di perairan Rusia yang kemungkinan sudah karam. Sedangkan di Pentagon, Jane menginformasikan kepada Laksamana Fish bahwa selama ini dia telah mengawasi Presiden Rusia. Sejak membangun armadanya di Polyarny, dia menuju ke Semenanjung Kola. Anehnya, dia pergi sebelum terjadinya ledakan kapal milik Federasi Rusia dan akan dijadwalkan bertemu Menteri Pertahanan Rusia yaitu Durov. Maka Jane meminta pasukan rahasia ke Laksamana Fish untuk mengintai di daratan. Dan scene berpindah ke Gurun Vahdat, Tajikistan. Terlihat 4 orang pasukan khusus yang bernama Bill Beeman sebagai kapten, Martinelli dan 2 orang lagi sedang berlatih. Singkat cerita, setelah mereka selesai berlatih dan kembali ke markas, mereka langsung mendapat misi untuk mulai pengintaian di pangkalan Polyarny. Dan akhirnya, kapal USS Arkansas yang dipimpin oleh Joe Glass siap berlayar ke lautan dan memulai misi pencarian kapal Tampa Bay. Di tempat lain yaitu pangkalan Angkatan Laut Polyarny, terlihat Presiden Rusia Zakharin turun dari helikopter dengan para pengawalnya untuk bertemu Menteri Pertahanan Durov dan mereka bergegas pergi ke kantor pusat komando Polyarny. Saat itu juga para pasukan khusus milik Amerika Serikat yang ditugaskan untuk mengintai di daratan memulai misi dengan terjun dari udara. Walaupun Martinelli mendapatkan sedikit kendala yang membuat hidungnya berdarah. Dan kita berpindah lagi ke kapal Arkansas yang baru tiba di Semenanjung Kola di perairan Rusia kurang lebih 40 mil dari Rusia. Kapten Joe Glass menugaskan SO untuk menyebar pemindai laut karena Kapten Joe mengira mereka bukan yang pertama tiba. Saat sedang menjelajah menggunakan pemindai laut, mereka menemukan kapal USS Tampa Bay yang ternyata sudah karam bersama awak kapal akibat ditembak torpedo oleh kapal lain. Kapten Joe Glass memerintahkan awak kapal untuk mempersiapkan persenjataannya dan siap bertempur. Dan benar saja, mereka tidak sendiri. Ada kapal lain yang bersembunyi di balik pecahan es, dan kapal itu adalah Volkov milik Rusia.
Volkov mulai menembaki kapal Arkansas tapi tidak berhasil. Dengan feeling kepemimpinan Kapten Douglas, dia berhasil meledakkan kapal milik Rusia tersebut. Dan kemudian scene berpindah ke pusat komando Polyarny. Di situ Presiden mendapat laporan bahwa kapal Volkov mereka telah ditenggelamkan oleh Amerika. Maka Durov menyarankan kapal Yevchenko untuk menghabisi kapal milik Amerika tersebut. Tapi Presiden Zakharin ingin berbicara dengan Presiden Amerika terlebih dahulu. Di kapal Arkansas, setelah mereka menembak dan meledakkan kapal selam Volkov, mereka mulai memindai lautan kembali dan mereka menemukan kapal Federasi milik Rusia yang tadi tertembak ke torpedo di awal film. Kapten Joe mengindikasi bahwa bukan tanpa bayi yang menembak kapal tersebut, tapi telah disabotase karena terlihat pintu torpedo tertutup dan pola ledakan berasal dari dalam kapal. Dan anehnya, masih ada awak kapal yang bertahan hidup. Kapten Joe berinisiatif untuk menyelamatkan mereka, walaupun dengan sedikit perdebatan dengan awak kru. Mystic pun diluncurkan dan berhasil menyelamatkan awak kapal yang beranggotakan 3 orang, beserta kapten kapal, Sergei Andropov. Dan kemudian scene berpindah lagi ke pasukan khusus Amerika yang menuju ke pangkalan militer Polyarny. Mereka meluncurkan drone air dan memulai pengintaian militer Rusia dan disiarkan langsung ke Pentagon. Saat Presiden ingin menghubungi Washington dan Moskow, ternyata semua saluran telepon sudah diblokir. Di sini Presiden Zakharin mulai menyadari sesuatu yang aneh dan kapal Yevchenko tiba-tiba berlayar tanpa izin Presiden. Benar saja, Durov masuk ke ruangan tersebut dan memulai kudeta dengan membunuh pengawal dan menangkap Presiden. Saat Departemen Pertahanan Amerika mengetahui kejadian tersebut, mereka memulai mengadakan rapat tertutup dengan Presiden Amerika dan mengira itu adalah kudeta. Setelah berdebat dengan anggota lain, maka Laksamana Fish menyarankan untuk menyelamatkan Presiden Rusia. Setelah rapat selesai, Kapten Douglas beserta awak ditugaskan untuk pergi ke pangkalan Polyarny untuk menyelamatkan 4 orang pasukan Amerika dan Presiden Rusia. Tapi mereka harus melewati Fjord Murmansk, yang dimana tempat itu adalah radang ranjau yang dilengkapi kapal penghancur sonar dan medan sensor suara yang mustahil untuk dilewati. Maka Kapten Joe ingin berbicara langsung dengan Kapten Andropov dan meminta untuk memandu mereka melewati Fjord Murmansk. Awalnya dia menolak, tapi karena mengetahui presidennya ditahan oleh Durov, maka dia pun siap memandu melewati Fjord Murmansk. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati ladang ranjau tersebut. Scene pindah ke markas pusat komando Polyarny. Mereka menangkap suatu transmisi ilegal yang ternyata itu dilakukan oleh pasukan khusus Amerika di dekat pangkalan. Pasukan Durov pun mencari lokasi koordinat tersebut, tapi mereka berhasil sembunyi, walaupun kaki Martinelli tertembak sehingga membuat dia tidak bisa berlari. Akhirnya pasukan khusus kali ini hanya 3 orang, karena Martinelli tidak ikut. Mereka mulai misi penyelamatan presiden dengan berenang di air dan bertemu salah satu pengawal presiden yang terluka karena tembakan tadi. Tapi masih hidup, kemudian membantu mereka menemukan dan menyelamatkan Presiden Zakharin. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan presiden, kemudian berlari dari kejaran pasukan Durov. Tapi mereka terkepung, hingga tiba-tiba pasukan Durov tertembak satu persatu. Ternyata yang menembak adalah Martinelli yang selama ini bersembunyi di hutan. Biman dan Presiden pun berlari menuju ke dermaga dan masuk ke Mystic. Tapi Presiden Zakharin bagian perutnya tertembak dan 2 pasukan khusus Amerika tewas. Karena Martinelli masih di hutan, maka Kapten Bill Biman pun tidak ikut ke kapal dan lebih memilih menyelamatkan si Martinelli yang dikejar oleh pasukan Durov dan berhasil menyelamatkannya. Saat itu juga, datang kapal perusak Yevchenko yang mengarah ke kapal selam USS Arkansas. Awak kapal itu sangat terlatih, karena Kapten Andropov sendirilah yang melatihnya. Kapal itu pun menembakkan roket ke arah Mystic penyelamat yang dinaiki oleh Presiden, karena terdeteksi sensor magnetik. Tapi sebelum roket itu mengenai Mystic, Mystic itu sudah terhubung ke pintu kapal USS Arkansas. Para awak dan Presiden pun berhasil masuk terlebih dahulu ke kapal Arkansas. Kemudian, melepaskan Mystic dari atas lambung kapal induk sebelum roket itu meledak. Tapi, sisa dari ledakan yang berada di samping kapal masih terasa di dalam kapal. Karena Arkansas belum tenggelam, Yevchenko kemudian menembakkan torpedo air. Saat itu juga, Kapten Joe melihat Kapten Andropov sedikit terdiam. Akhirnya mereka pun tidak membalas tembakan ke kapal Yevchenko dan lebih memilih menghindari torpedo dengan menghantam dasar laut. Dan saat itu juga, Departemen Pertahanan Amerika memerintahkan armadanya untuk siap bertempur, begitu juga dengan Rusia.
Scene pindah ke kapal Arkansas, di mana kapal terlihat bocor dan beberapa ruang kendali terbakar. Bahkan ada awak kru yang tertimpa torpedo. Tapi untungnya fungsi kapal dan sonar masih aktif. Kemudian untuk ketiga kalinya, kapal Yevchenko mengunci kapal selam Arkansas karena posisi kapal terlalu terbuka. Dan pada momen ini, kesetiaan bawahan Kapten Andropov yang ada di kapal Yevchenko diuji untuk tidak menembak kapal selam milik Amerika. Disusul dengan Presiden Zakharin yang berkomunikasi dengan kapal Yevchenko dengan otoritas penuh bahwa siapapun yang melakukan tindakan agresif ke Amerika akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Kemudian, Durov sendirilah yang akan menembak kapal selam Amerika menggunakan misil. Tapi sebelum misil itu mengenai kapal, ternyata diledakkan menggunakan senjata serbu kapal Yevchenko. Kemudian, Yevchenko menembak misil mengarah markas pusat komando Polyarny atas perintah presiden, sekaligus membunuh Durov dan menghentikan kudeta. Semua terlihat bahagia dan menghela nafas. Presiden Zakharin dan Kapten Andropov dipulangkan menggunakan kapal bot. Beeman dan Martinelli dijemput oleh kapal Arkansas, dan film pun selesai. Oke, menurut saya film ini cukup menegangkan dengan aksinya dan efek visual yang memanjakan mata, ditambah lagi akting para aktor yang menambah keseruan film ini. Mungkin kekurangan film ini adalah kurangnya pengenalan karakter dan hanya berfokus ke bagian actionnya. Bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching dan salam Movie Hunter!